Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan hari ini kita semua dalam keadaan sehat walafiat, penuh berkah, penuh curahan rahmat dan selalu bahagia. Amin ya rabbal alamin. Saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kali ini kita akan membahas tentang keutamaan dan manfaat sholat fardu berjamaah. Saudaraku, sholat berjamaah hukumnya itu fardu kifayah atau sunnah muakkadah. Apa artinya? Fardu kifayah artinya adalah ketika yang wajib ini dilakukan oleh orang lain, maka yang lainnya gugurlah kewajiban itu dalam satu tempat atau satu kampung atau satu wilayah. Sementara hukum dari sunat muakkadah adalah ini adalah sesuatu yang disunahkan tetapi yang paling diutamakan untuk dianjurkan berjamaah. Kenapa begitu? Sholat berjamaah terutama sholat fardu ini sangat dianjurkan, bahkan diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-Baqarah ayat 43 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa aqimus sholata wa atuz zakata warka'u ma'ar raki'in. Yang artinya, dan dirikanlah sholat, tunaikanlah zakat dan rukuklah beserta orang-orang yang ruku. Saudaraku, makna ruku di sini adalah sholat, yaitu apa? Maka sholatlah beserta orang-orang yang sholat, maksudnya adalah berjamaah. Jadi surat Al-Baqarah ayat 43 ini adalah sebuah dalil di mana diwajibkannya untuk sholat berjamaah bagi yang mampu dan tidak uzur. Namun para alim ulama akan berbeda pendapat. Yang satu hukumnya wajib muakkadah, yang satu ada yang sunnah. Maksudnya gimana? Ya tadi. Jadi ada yang wajib kifayah, fardu kifayah, yang satu sunnah muakkadah. Intinya, sholat berjamaah, terutama sholat fardu itu sangat dianjurkan dan diutamakan karena banyak padilahnya dan manfaatnya sangat luar biasa. Kalau saja kaum muslimin mengetahui tentang manfaat keutamaan sholat fardu berjamaah terutama di masjid, subhanallah, ia pasti akan mendatangi masjid dengan merangkak hanya ingin meraih keutamaan sholat berjamaah di masjid. Lalu apa saja keutamaan sholat fardu berjamaah di masjid? Paling tidak ada 7 dari sekian banyak, kami rangkum menjadi sebuah 7 keutamaan. Yang pertama, keutamaan sholat fardu berjamaah adalah meraih pahala yang berlipat ganda. Subhanallah. Sebagaimana Rasulullah SAW bersabda, sungguh sholat berjamaah itu dapat melampaui sholat sendiri dengan mendapatkan 27 derajat. Hadis riwayat Imam Bukhari. Saudaraku, 27 derajat dibandingkan dengan 1 derajat sholat sendiri, ini cukup jauh sekali. Derajat ini tidak ada yang mengetahui kecuali Allah Subhanahu wa taala. Tapi paling tidak keutamaannya antara 1 dengan 27 adalah sesuatu yang sangat jauh sekali. Tidak bisa diungkapkan dengan sebuah kata-kata dan juga tidak bisa dipikirkan dengan akal kita. Karena perbandingan 1 derajat dengan 27 derajat hanya Allah yang mengetahui. Dan pasti pahalanya berlipat-lipat ganda. Subhanallah. Lalu yang kedua, keutamaan sholat fardu berjamaah adalah mendapatkan pahala yang sempurna. Sebagaimana Rasulullah SAW bersabda, tidak sempurna sholat seseorang yang bertetangga dengan masjid kecuali berjamaah di masjid. Hadis riwayat Imam Ahmad. Saudaraku, orang yang dekat dengan masjid, maka sholat fardu hendaklah berjamaah di masjid. Dan itu sempurnanya pahala melakukan sholat fardu berjamaah, yaitu sholat di masjid. Subhanallah. Mudah-mudahan kita diberikan kemampuan untuk senantiasa sholat berjamaah di masjid. Lalu yang ketiga,
Keutamaan sholat fardu berjamaah adalah terbebas dari api neraka dan juga terbebas dari sifat munafik. Sebagaimana Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang sholat berjamaah selama 40 hari dan selalu mendapati takbir pertama, maka dia akan terbebas dari dua perkara, yaitu terbebas dari api neraka dan terbebas dari sifat munafik. Hadis riwayat At-Tirmidzi. Subhanallah. Memang tidak mudah saudaraku, tapi ini bisa kita lakukan, kita ikhtiarkan untuk senantiasa berjamaah. Nah, setelah 40 hari sebagai latihan, mudah-mudahan istiqomah berikutnya. Amin ya rabbal alamin. Lalu yang keempat, keutamaan sholat fardu berjamaah adalah terhindarnya dari gangguan setan. Subhanallah. Jadi sholat berjamaah ini luar biasa sekali saudaraku. Sebagaimana Rasulullah SAW bersabda, jika 3 orang di sebuah desa atau di padang gurun tidak melakukan sholat berjamaah, setan pasti telah mengalahkan mereka. Maka jagalah sholat berjamaah, karena serigala dapat memakan domba yang menyendiri, yang menjauh dari kawanannya. Hadis riwayat Abu Dawud. Maksudnya adalah saudaraku, ketika dalam satu tempat, satu kampung, satu wilayah ada lebih dari 2 orang, berarti diupayakan untuk sholat berjamaah, karena sholat berjamaah dapat mengusir gangguan-gangguan syaitan. Dan insya Allah mudah-mudahan kita dapat melakukan hal itu semua. Amin ya rabbal alamin. Lalu yang kelima, keutamaan sholat fardu berjamaah adalah dapat menghapuskan dosa-dosa kita. Sebagaimana Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang berangkat menuju masjid untuk sholat berjamaah, maka satu langkahnya dapat menghapus dosa dan langkah berikutnya diangkat atau dicatat sebagai amal kebaikannya, baik pada saat berangkat ataupun kembali. Hadis riwayat Imam Ahmad. Subhanallah. Jadi saudaraku, ketika kita berangkat ke masjid ingin sholat berjamaah, itu langkah per langkahnya itu dihapuskan dosa-dosa kita, baik berangkatnya maupun pulangnya, dan juga diangkat derajat kita kepada yang lebih baik. Di riwayat yang lain bahwa dikatakan sholat berjamaah di masjid itu betul-betul dapat diampuni dosa-dosa kita. Hadis riwayat Imam Muslim. Subhanallah. Saudaraku, ketika kita sering berjamaah di masjid, apalagi langkah kita semakin lama, semakin panjang, maka semakin besar penghapusan dosa-dosa kita. Amin ya rabbal alamin. Lalu yang keenam, keutamaan sholat fardu berjamaah adalah didoakan oleh para malaikat. Sebagaimana Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya para malaikat memberikan sholawat atau mendoakan bagi orang-orang yang sholat di saf pertama. Hadis riwayat Ibnu Hibban. Dan riwayat yang lain sampai kepada saf yang kedua. Hadis riwayat Imam Ahmad. Maksudnya adalah orang yang berjamaah baik di saf pertama ataupun saf yang kedua, dia akan mendapatkan doa dan sholawat dari para malaikat Allah. Subhanallah wa bihamdi. Lalu yang terakhir, yang ketujuh, keutamaan sholat fardu berjamaah adalah mendapatkan perlindungan di hari kiamat. Sebagaimana Rasulullah SAW bersabda, ada 7 golongan yang dinaungi kelak di hari kiamat. Salah satunya adalah orang yang hatinya terpaut dengan masjid, atau seorang pemuda yang hatinya terikat dengan masjid. Orang-orang itulah yang akan mendapat perlindungan Allah Subhanahu wa taala di saat hari kiamat. Hadis riwayat Imam Bukhari. Maksudnya adalah orang-orang yang terikat terpaut dengan masjid adalah melakukan sholat fardu selalu berjamaah, senantiasa berjamaah. Insya Allah orang-orang yang terpaut dengan masjid ingin selalu berjamaah, satu saat di hari kiamat Allah berikan naungan yang sangat luar biasa. Sebetulnya masih banyak saudaraku tentang keutamaan sholat fardu berjamaah. Salah satunya adalah Allah akan mudahkan urusannya, Allah meringankan siksa kuburnya, dimudahkan ketika kita melewati Shiratal Mustaqim, kemudian kita masuk surga tanpa hisab, kemudian yang paling penting adalah dicintai dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah, subhanallah. Jadi banyak sekali saudaraku bagaimana kita mengupayakan untuk senantiasa bisa sholat fardu berjamaah di masjid. Kita berdoa kepada Allah, semoga Allah ringankan dengan itikat baik, kita dijadikan orang-orang yang soleh dan dijadikan orang-orang yang senantiasa mencintai untuk sholat fardu berjamaah. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.